Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aida Taufiko. Di sini saya akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester saya. Baik, saya share screen terlebih dahulu. Ya, di sini saya akan mempresentasikan dari tugas terstruktur untuk ujian akhir semester saya, yaitu pengaruh diversifikasi portofolio terhadap pengelolaan resiko dan kinerja investasi, analisis pada investor individu. Judul jurnalnya. Dan disusun oleh saya sendiri yaitu Aida Taufiko dengan NIM-nya 220201020035. Untuk dosennya Ibu Pustika Ayuning Puri SEMSIM dengan mata kuliah Manajemen Investasi dan kelasnya MJ701 Prodi Manajemen PJJ S1. Baik, selanjutnya di sini ada latar belakang, yaitu diversifikasi portofolio adalah strategi investasi penting yang bertujuan untuk menyeimbangkan risiko dan memaksimalkan imbal hasil dengan berinvestasi dalam berbagai aset, industri, dan lokasi. Investasi valuta asing merupakan salah satu cara untuk diversifikasi. Pendekatan baru seperti kurtosis berfokus pada pengurangan varians portofolio. Teori portofolio modern atau MPT adalah pendekatan umum untuk diversifikasi yang berupa memaksimalkan pengembalian yang diharapkan sambil meminimalkan resiko. MPT digunakan di berbagai pasar, termasuk pasar saham, dan membantu investor membuat keputusan investasi berdasarkan toleransi resiko mereka. Seperti itu. Selanjutnya adalah latar belakang lanjutan. Di sini penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi portofolio yang dicontohkan oleh portofolio dengan varian minimal yang terdiri dari saham Facebook, Amazon, Apple, Netflix, dan Google dapat menghasilkan tingkat resiko 23% dan tingkat pengembalian sekitar 28%. Mengingat dinamika dan keragaman pasar keuangan di Jakarta, penting bagi investor individu untuk memahami bagaimana diversifikasi portofolio memengaruhi kinerja investasi dan manajemen risiko mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh diversifikasi portofolio terhadap kinerja investasi dan manajemen risiko investor di Jakarta, Indonesia. Iya, selanjutnya di sini ada diversifikasi portofolio. Teori portofolio modern atau MPT yang diperkenalkan oleh Harry Markowitz menekankan pentingnya diversifikasi portofolio dengan mengkombinasikan berbagai aset untuk mengurangi risiko investasi. Tujuannya adalah untuk mencapai pengembalian maksimal dengan tingkat risiko tertentu atau sebaliknya, meminimalkan risiko untuk target pengembalian yang diharapkan. Tantangannya adalah menciptakan diversifikasi yang efektif, terutama karena kurangnya definisi kuantitatif yang jelas tentang diversifikasi portofolio. Kemudian profil diversifikasi berbasis rezim lebih unggul dibandingkan profil dengan nilai tunggal karena memungkinkan manajemen beradaptasi proaktif terhadap perubahan pasar. Diversifikasi dan konsentrasi adalah dua pendekatan investasi yang dibandingkan berdasarkan kardinalitas, bobot, imbal hasil, risiko, dan momen. Namun definisi konsentrasi dalam pemilihan portofolio masih belum jelas. Metode pembelajaran mendalam dapat membantu menentukan batas ideal dalam optimisasi portofolio. Selanjutnya ada diversifikasi portofolio dan manajemen risiko. Diversifikasi portofolio adalah cara penting untuk mengurangi risiko spesifik dari investasi individual. Dengan demikian, beragam aset, investor bisa mengurangi dampak buruk dari satu investasi terhadap keseluruhan portofolio mereka. Selain diversifikasi, studi menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR juga bisa mengurangi resiko dalam industri restoran. Namun, pengurangan portofolio merek yang lebih besar justru meningkatkan resiko. Mata uang kripto juga dianggap menawarkan diversifikasi, keamanan, dan perlindungan nilai terhadap berbagai resiko ekonomi dan politik. Seperti itu. Kemudian di sini ada diversifikasi portofolio dan kinerja investasi.
Diversifikasi portofolio penting untuk membedakan imbal hasil dan risiko, memungkinkan investor mengoptimalkan pertukaran risiko imbal hasil sesuai preferensi mereka. Portofolio yang baik memberikan tingkat pengembalian yang diharapkan untuk risiko tertentu. Penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi dapat meningkatkan imbal hasil dan mengurangi risiko. Misalnya, studi di pasar saham India menemukan bahwa menambah jumlah saham dalam portofolio dapat meningkatkan imbal hasil, namun risiko tetap lebih besar dari imbal hasil aset, seperti yang ditunjukkan oleh studi di pasar saham Vietnam. Manfaat diversifikasi tergantung pada toleransi risiko dan berekspektasi pengembalian, serta dapat mengubah sesuai kondisi pasar, termasuk periode sebelum dan sesudah COVID. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada metode atau metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif untuk menganalisis dampak diversifikasi portofolio terhadap kinerja investasi dan manajemen risiko bagi investor individu di Jakarta. Data dikumpulkan melalui survei dan kuesioner terstruktur yang mencakup yang pertama ada informasi demografis, yaitu usia, jenis kelamin, pendapatan, dan tingkat pendidikan. Yang kedua ada variabel terikat investasi, yaitu jangkauan investasi, toleransi risiko, dan tujuan investasi. Yang ketiga ada komposisi portofolio, jenis aset yang dimiliki seperti saham, obligasi, dan real estate. Kemudian yang keempat ada tingkat diversifikasi, yaitu jenis instrumen investasi dalam portofolio. Yang terakhir yang kelima data kinerja investasi historis, yaitu kinerja portofolio selama bertahun-tahun, termasuk standar deviasi dan hasil tahunan. Kesimpulan objektif diambil dari analisis statistik yang dikumpulkan. Penelitian ini menargetkan investor individu di Jakarta, Indonesia dengan sampel acak dari 110 orang berdasarkan usia, pendapatan, dan pendidikan. Data akan dianalisis menggunakan SPSS yang dapat melakukan analisis statistik seperti korelasi, regresi, dan ANOVA, serta menyediakan statistik deskriptif dan visualisasi data. SPSS akan membantu menyelidiki pertanyaan penelitian secara mendalam dan memberikan dasar kuat untuk kesimpulan yang signifikan. Selanjutnya di sini ada hasil penelitian atau statistik deskriptif. Sampel penelitian ini terdiri dari investor individu di Jakarta berusia 22 hingga 65 tahun dengan rata-rata usia 39,5 tahun atau sampai dengan 40 tahun dan pendapatan rata-rata yaitu sekitar 15 juta per bulan. Sebanyak 68% peserta memiliki gelar sarjana, sementara 32% berpendidikan SMA atau kurang. Dari segi toleransi risiko, 42% menghindari risiko dan 38% mengambil risiko moderat, serta 20% menerima resiko. Untuk mayoritasnya, 53% memiliki tujuan investasi jangka panjang dan 30% jangka menengah, kemudian 17% jangka pendek. Tingkat diversifikasi portofolio bervariasi. 40% memiliki diversifikasi tinggi, 33% moderat, dan 27% rendah. Untuk rata-rata ROI yang dilaporkan ada 8,5% dengan deviasi standar 3,2%, sedangkan deviasi standar imbal hasil portofolio adalah 15,2%. Seperti itu. Di sini ada analisis korelasi. Analisis korelasi yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara diversifikasi portofolio dan manajemen risiko, serta pengaruh diversifikasi portofolio terhadap kinerja investasi. Hasil analisis korelasi Pearson menunjukkan bahwa tingkat diversifikasi korelasi negatif signifikan dengan standar deviasi minus 0,47 signifikan kurang dari 0,001 dan positif signifikan dengan beta minus 0,381 signifikan kurang dari 0,001. Analisis regresi kemudian digunakan untuk menganalisis berpengaruh diversifikasi portofolio terhadap kinerja investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi berdampak positif signifikan terhadap kinerja investasi atau ROI dengan setiap peningkatan 1%. Diversifikasi meningkatkan ROI sebesar 0,15% atau signifikan secara statistik 0,05, yaitu uji ANOVA mengungkapkan perbedaan signifikan dalam tingkat diversifikasi berdasarkan kelompok usia. F sama dengan 11,2
233 signifikan kurang dari 0,001 di mana investor berusia 22 sampai dengan 35 tahun memiliki diversifikasi yang lebih tinggi dibandingkan yang berusia 50 sampai dengan 60 tahun. Selain itu, terdapat korelasi signifikan antara tingkat diversifikasi dan toleransi risiko. F sama dengan 9,874, signifikan, yaitu kurang dari 0,001 dan menunjukkan bahwa investor yang berani mengambil resiko cenderung lebih terdiversifikasi seperti itu. Pembahasannya di sini yang pertama, hubungan antara diversifikasi dan manajemen risiko, yaitu diversifikasi portofolio sangat penting dalam manajemen risiko karena dapat mengurangi deviasi antara mengurangi deviasi standar dan beta sesuai dengan prinsip teori portofolio modern atau MPT dengan diversifikasi di berbagai kelas aset. Investor Jakarta dapat mencapai hasil investasi yang lebih stabil dan minim fluktuasi seperti itu. Yang kedua ada dampak diversifikasi terhadap kinerja investasi. Analisis regresi menunjukkan bahwa diversifikasi investasi ke berbagai kelas aset dapat meningkatkan imbal hasil. Hal ini membantah anggapan umum bahwa diversifikasi selalu mengurangi imbal hasil. Temuan ini mendukung pentingnya menciptakan portofolio yang efisien untuk memaksimalkan imbal hasil dan meminimalkan risiko sesuai dengan teori portofolio modern atau MPT. Yang ketiga, di sini ada pengaruh faktor demografi dan faktor terkait investasi, yaitu investor muda di Jakarta cenderung melakukan diversifikasi karena toleransi risiko yang lebih tinggi dan cakrawala investasi yang lebih panjang. Sementara investor tua lebih konservatif. Pola ini membantu penasihat keuangan memberikan rekomendasi investasi yang sesuai dengan preferensi dan profil risiko. Hubungan antara diversifikasi dan toleransi risiko menunjukkan pentingnya menyelaraskan strategi investasi dengan preferensi risiko individu. Saran untuk investasi harus disesuaikan dengan tingkat risiko yang dapat ditoleransi oleh masing-masing investor. Kemudian di sini ada kesimpulan dan implikasi. Hasil menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif antara indikator risiko dan tingkat diversifikasi, yang berarti diversifikasi membantu mengurangi risiko sistematis dan unik. Diversifikasi portofolio menghasilkan imbal hasil yang lebih konsisten dan mengurangi fluktuasi. Analisis menunjukkan bahwa diversifikasi memiliki dampak positif yang signifikan secara statistik terhadap kinerja investasi atau ROI. Membantah anggapan bahwa diversifikasi menurunkan imbal hasil, strategi investasi yang dipersonalisasi penting dengan mempertimbangkan usia dan toleransi risiko investor. Investor muda mungkin memilih diversifikasi yang lebih agresif, sementara investor yang lebih tua mungkin lebih konservatif. Studi ini penting bagi investor dan penasihat keuangan di Jakarta. Investor perlu mempertimbangkan diversifikasi untuk menyeimbangkan risiko dan kinerja, serta menyelaraskan portofolio dengan toleransi risiko dan tujuan investasi. Penasihat keuangan harus menyesuaikan rekomendasi berdasarkan kebutuhan unik investor. Dalam lingkungan keuangan yang dinamis, pemahaman tentang diversifikasi portofolio sangat penting untuk kinerja investasi dan manajemen risiko. Studi ini memberikan informasi berharga untuk membantu strategi yang sesuai dengan kebutuhan investor Jakarta. Di sini ada juga analisis kritis, yaitu yang pertama, apakah tujuan penelitian jelas dan relevan? Di sini saya memberikan jawaban untuk tujuan penelitian dalam jurnal berjudul Pengaruh Diversifikasi Portofolio terhadap Pengelolaan Risiko dan Kinerja Investasi, yaitu analisis pada investor individu oleh Listiawati et al. Jelas dan relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana diversifikasi portofolio mempengaruhi manajemen risiko dan kinerja investasi di kalangan investor individu di Jakarta, Indonesia. Secara keseluruhan, tujuan penelitian ini tidak hanya jelas, tetapi juga sangat relevan dalam konteks manajemen investasi saat ini. Yang kedua, pertanyaannya yaitu apakah metodologi yang digunakan tepat untuk mencapai tujuan? Di sini saya menjawab yaitu tujuan penelitian dapat dicapai dengan metode yang digunakan dalam jurnal ini. Secara keseluruhan, metodologi yang digunakan dalam jurnal ini sesuai dan efektif untuk mengeksplorasi dampak diversifikasi portofolio terhadap pengelolaan resiko dan kinerja investasi. Ini karena survei memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data langsung dari investor individu
yang sangat relevan untuk analisis perilaku investasi. Selain itu, analisis statistik yang dilakukan memberikan bukti empiris mengenai dampak diversifikasi terhadap kinerja investasi dan pengelolaan resiko seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, apakah hasil penelitian mendukung kesimpulan? Penelitian tersebut menunjukkan hasil yang mendukung kesimpulan bahwa diversifikasi portofolio memiliki pengaruh positif terhadap kinerja investasi. Penelitian ini menemukan bahwa diversifikasi portofolio secara signifikan meningkatkan kinerja investasi. Hal ini bertentangan dengan anggapan umum bahwa diversifikasi dapat mengorbankan imbal hasil. Diversifikasi juga terbukti mengurangi resiko seperti yang ditunjukkan oleh korelasi negatif antara diversifikasi dengan deviasi standar dan beta, menegaskan bahwa diversifikasi membantu dalam manajemen resiko portofolio. Hasil penelitian ini mendukung kesimpulan bahwa diversifikasi portofolio adalah strategi yang efektif dalam mengelola risiko dan meningkatkan kinerja investasi bagi investor individu. Dengan menyebar investasi di berbagai kelas aset, investor dapat mengurangi dampak negatif dari volatilitas pasar terhadap portofolio mereka. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang keempat, apakah terdapat kelemahan atau bias dalam penelitian? Mengeksplorasi hubungan antara diversifikasi portofolio dengan manajemen risiko dan kinerja investasi di kalangan investor individu di Jakarta, meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi memiliki dampak positif terhadap pengelolaan risiko dan kinerja investasi, ada beberapa kelemahan dan potensi bias yang perlu dicermati. Seperti itu. Yang pertama, yang A, yaitu metodologi pengumpulan data. Untuk penelitian ini menggunakan survei terstruktur untuk mengumpulkan data dari 110 investor individu. Keterbatasan dalam jumlah responden dapat mempengaruhi generalisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih luas. Selain itu, jika responden tidak representatif atau memiliki bias dalam memiliki partisipan, hasilnya mungkin tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Yang B, variabel yang tidak terukur, meskipun penelitian ini mencakup berbagai variabel seperti demografi dan komposisi portofolio, ada kemungkinan bahwa faktor-faktor lain yang mempengaruhi terhadap kinerja investasi seperti pengalaman investasi atau kondisi pasar saat survei dilakukan tidak diperhitungkan seperti itu. Ini dapat menyebabkan kesimpulan yang kurang akurat mengenai pengaruh diversifikasi. Yang C yaitu toleransi resiko. Penelitian menunjukkan bahwa toleransi resiko memengaruhi tingkat diversifikasi, namun tidak ada penjelasan mendalam tentang bagaimana toleransi risiko diukur atau dikategorikan. Ini bisa menjadi sumber bias jika pengukuran toleransi risiko tidak konsisten atau subjektif. Kemudian selanjutnya ada yang D, keterbatasan waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan di Jakarta, Indonesia, yang mungkin tidak mencerminkan dinamika pasar investasi di daerah lain atau negara lain. Perbedaan budaya investasi dan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi hasil. Yang terakhir yaitu ada analisis statistik. Hasil analisis statistik menunjukkan hubungan negatif antara diversifikasi dengan deviasi standar dan beta. Namun perlu dicermati apakah analisis statistik yang digunakan cukup kuat untuk mendukung klaim tersebut. Dengan mempertimbangkan kelemahan-kelemahan ini, penting bagi pembaca untuk memahami konteks penelitian dan potensi keterbatasan yang ada saat menginterpretasikan hasilnya. Kemudian ada pertanyaan yang kelima, bagaimana artikel ini berkontribusi pada bidang keilmuan? Artikel ini memberikan kontribusi penting dalam bidang keilmuan, khususnya dalam keuangan dan investasi. Berikut adalah beberapa poin kontribusi utamanya, yaitu yang pertama, pemahaman diversifikasi. Artikel ini memperdalam pemahaman tentang bagaimana diversifikasi portofolio dapat mempengaruhi pengelolaan risiko. Ini membantu investor individu untuk membuat keputusan investasi yang lebih cerdas atau lebih baik seperti itu. Analisis empiris, yaitu dengan melakukan analisis pada investor individu, penelitian ini memberikan bukti empiris tentang efektivitas diversifikasi dalam meningkatkan kinerja investasi. Hal ini mendukung teori keuangan yang ada dan memberikan data yang relevan. Yang ketiga, ada praktik terbaik. Artikel ini dapat berfungsi sebagai panduan bagi investor individu dalam mengelola portofolio mereka dengan memberikan wawasan tentang strategi diversifikasi yang efektif untuk mengurangi resiko. Yang keempat ada relevansi
dengan tren pasar. Membahas relevansi diversifikasi dalam konteks pasar yang harus berubah, artikel ini membantu investor memahami bagaimana menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan dinamika pasar. Yang terakhir ada kontribusi pada literatur. Penelitian ini menambah literatur yang ada mengenai pengelolaan risiko dan kinerja investasi, serta memberikan referensi bagi penelitian lebih lanjut di bidang ini. Seperti itu. Terakhir ada pertanyaan yang keenam, apakah ada saran untuk penelitian lanjutan? Penelitian ini menunjukkan bahwa diversifikasi portofolio memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja investasi dan pengelolaan risiko pada investor individu di Jakarta. Penelitian ini mengumpulkan data dari 110 investor melalui survei terstruktur yang menghasilkan temuan bahwa diversifikasi dapat mengurangi risiko dan meningkatkan kinerja investasi. Saran penelitian lanjutan yaitu peneliti dapat mengeksplorasi perbedaan pengaruh diversifikasi portofolio di berbagai wilayah di Indonesia untuk memahami faktor-faktor lokal yang mungkin mempengaruhi hasil. Menginvestigasi lebih dalam tentang bagaimana faktor demografis seperti pendidikan, pendapatan, dan pengalaman investasi mempengaruhi strategi diversifikasi dan hasil investasi. Mengadopsi pendekatan campuran yang lebih mendalam dengan wawancara kualitatif untuk mendapatkan wawasan tentang perilaku investor dan keputusan diversifikasi mereka. Mempertimbangkan aspek psikologis dan pengambilan keputusan investasi seperti bagaimana emosi atau bias kognitif dapat mempengaruhi diversifikasi portofolio. Menganalisis bagaimana teknologi finansial atau fintech mempengaruhi strategi diversifikasi portofolio di kalangan investor individu, terutama generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi seperti itu. Ya, terima kasih. Saya akan menghentikan berbaginya. Baik, sekian presentasi untuk ujian akhir semester saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.